Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita memanjatkan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Doa selamat bersama-sama kita awali dengan a'udzu, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan taklimnya. Silakan dibuka kitabnya halaman 15. Halaman 15, hadis nomor 122. Idza uqimatis sholatu fakabbir. Halaman 15, hadis nomor 122 atau baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu. Idza artinya apabila, uqimat didirikan, as-sholatu sholat. Apabila sholat didirikan, apabila mendirikan sholat. Fakabbir terdiri dari dua kata, fa dengan kabbir. Fa artinya maka, kabbir artinya bertakbirlah. Fakabbir maka bertakbirlah. Summa kemudian, iqra berasal dari kata qara'a yaqra'u iqra. Iqra bacalah, kemudian bacalah, ma apa-apa, tayassara yang mudah, kemudian bacalah apa-apa yang mudah, ma'aka bagimu, ma'aka bagimu, minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Summa kemudian, irka rukuklah, hatta, hatta artinya sehingga, tatma'inna sempurna, tenang, raki'an ruku. Summa rfa, summa kemudian, irfa bangunlah, bangkitlah, hatta sehingga, ta'tadila qa'iman sempurna berdiri. Sampai situ saja dulu. Mari mengambil berkah dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah ibadah badan kita dalam ta'lim ini, agar bibir dan lisan kita ikut beribadah, membaca apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila, uqimat didirikan, as-sholatu sholat, fakabbir maka bertakbirlah, summa kemudian, iqra bacalah, ma tayassara apa-apa yang mudah, ma'aka bagimu, minal Qur'an dari Al-Qur'an.
summa kemudian irka' rukuklah hatta sehingga tatma'inna sempurna raki'an ruku' summa kemudian irfa' bangkitlah hatta sehingga ta'tadila sempurna qaiman berdiri. Al-hadis artinya hadis ini belum selesai. Bapak-bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan tentang tata cara pelaksanaan ibadah sholat. Ini yang Nabi sabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Bagi kita melihat Nabi sholat bukan dari fisik Nabi, karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Tapi kita melihat Nabi sholat itu dari keterangan-keterangannya, penjelasannya, hadis-hadisnya. Salah satunya adalah hadis ini. Maka kita sholat dengan melihat, mengamalkan hadis itu, maknanya kita melaksanakan ibadah sholat seperti kita melihat Nabi sholat. Ibadah sholat itu ibadah yang hubungannya hablum minallah. Kita tidak boleh ngarang-ngarang. Harus seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Terkhusus lagi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini membahas khusus tentang amalan-amalan tata cara ibadah sholat yang tidak boleh ditinggal. Ini adalah pelaksanaan tata cara sholat yang tidak boleh ditinggal. Kalau dalam ilmu fikih disebutnya, ini yang termasuk rukun-rukun sholat. Ini rukunnya. Artinya kalau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak dilaksanakan, berarti tidak sah itu sholat. Karena rukunnya tidak terpenuhi. Yang tidak disebutkan dalam hadis ini itu maknanya sunnah. Artinya kalaupun tertinggal, sholatnya tetap sah. Kalau ini yang disebut-sebut ini ditinggalkan, berarti tidak sah sholat. Maka alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, harapan kita di sisa-sisa usia kita ini, ya ibadah diperbaiki, ya insya diperbaiki. Mungkin ada kekeliruan masa lalu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami, dulu memang tidak kurang paham, kurang ngerti. Sekarang alhamdulillah Allah berikan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara panjang umur, ya sampai hari ini Allah berikan banyak kesempatan, ke kantor udah pensiun, ya berarti alhamdulillah untuk mengisi kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah," apabila didirikan salat, maka tahap pertama dalam pelaksanaan salat itu yaitu berdiri, ngadeg, berdiri. Perintah pertamanya sholat itu berdiri. Adapun ada yang duduk itu pengecualian karena tidak mampu berdiri. Tapi pada awalnya sholat itu berdiri. Makanya perintahnya juga wa aqimus sholat, dirikanlah sholat.
Sekalian saja saya sampaikan, imam tidak boleh sholatnya sambil duduk. Tidak boleh imam sholat sambil duduk. Seandainya imam sudah tidak kuat berdiri, maka untuk mengimamin mohon kepada yang lain. Jangan memaksakan diri, ujung-ujungnya imam sholatnya sambil duduk dari awal. Nggak boleh, harusnya berdiri. Kalau imam sholatnya duduk, maka makmumnya harus duduk semua. Jadi, karena makmum harus mengikuti imam. Pertama berdiri. Berdiri di dalam sholat, ya semaksimal kemampuan kita berdiri. Normalnya seukuran kita berdiri. Maksudnya seukuran kita berdiri. Mungkin kalau masih muda, gagah seperti bapak-bapak yang sebelah kiri saya, ya, sholatnya ya berdirinya tegak. Tapi mungkin kalau yang udah sepuh-sepuhnya, ya begitu keadaan. Kalau memang posisinya, apalagi saraf kejepit, jadi berdirinya ya begini, sah itu, sah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Atau mungkin karena terlalu lelah, capek hidup waktu mudanya, sampai berdirinya itu ya beginilah kita. Itu berdirinya mastata'tum, semampu kita. Tapi dalam keadaan normal, ibu-ibu disunahkan, dianjurkan berdirinya itu kakinya sebisa mungkin agak merapat. Ini yang ada dalam kitab apa itu? Subhanallah. Padahal gede kitabnya. Jadi ibu-ibu dianjurkan sholatnya ya kakinya agak berdiri. Kalau bapak-bapak dianjurkan sholat berdiri kakinya agak renggang. Bapak-bapak agak renggang, ibu-ibu agak rapat. Kalau bapak-bapak agak renggang, agak renggang. Kurang bagus bapak-bapak sholatnya rapat begini. Memang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan keadaannya. Jadi sholat bapak-bapak berdirinya agak renggang. Ibu paham kenapa bapak-bapak dianjurkan renggang berdirinya? Paham nggak Bu? Ibu mah nggak paham, nggak apa-apa. Kan kita yang merasakan. Ibu-ibu mah nggak paham. Kita emang lebih nyaman renggangnya. Tapi sungguh pun begitu. Ad-dinu aqlun, agama juga pakai akal, ukuran pantesnya. Ya kelewat renggang juga nggak bagus. Ya apa ya? Pertengahan lah berdiri. Itu posisi berdiri. Dan dalam posisi berdiri yang harus menghadap kiblat itu adalah dada. Yang harus posisi menghadap kiblat itu adalah dada. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada orang emang kepalanya miring gitu ya. Miring, jadi sehari-harinya begini. Dia sholat jangan begini Pak. Dadanya yang harus menghadap kiblat, bukan muka, tapi dada. Gitu. Atau juga yang harus menghadap kiblat dada, bukan telapak kaki. Artinya bukan ujung kaki yang harus menghadap kiblat itu. Jadi kalau umpamanya ada orang kakinya begini, ya begini sholat, bukan ngikutin kakinya mesti kiblat jadi begini. Jadi miring sholat nggak boleh. Yang harus menghadap kiblat waktu berdiri itu adalah dada. Masya Allah, dada. Insya Allah. Tapi saya lihat dalam berdiri udah bagus semuanya, udah bagus. Berdirinya benar, dadanya menghadap kiblat,
Hanya ya berdiri yang normal, yang sampai berdirinya nyender ke tiang gitu. Kalau lagi ngaji mah duduk nyender ke tiang boleh Bapak. Itu namanya orang-orang tahu diri. Tapi kalau lagi sholat mah berdiri nyender ke tiang, ya boleh, itu berdiri. Sudah berdiri apa? Fakabbir. Sudah berdiri fakabbir. Kabbir itu kabbaro yukabbiru takbiran. Takbiron. Fakabbir, bertakbirlah. Bertakbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar. Dalam prakteknya kita kalau sudah berdiri itu ada dua kegiatan. Satu mengangkat tangan, yang kedua mengucapkan takbir. Mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat tangan. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu, yang termasuk rukun adalah mengucapkan Allahu Akbar. Itu fakabbir. Kabbir itu ucapkan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya di sini tidak disebutkan, menunjukkan bahwa mengangkat tangan di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Sunnah. Oleh karena itu mengangkat tangan, tempo hari perasaan pernah kita bahas sepintas. Paling rendahnya sedada, Allah, serendah, paling rendahnya sedada, paling tingginya ini jari-jari sekuping. Allah. Itu makanya boleh berbeda, karena itu amalan sunnah. Yang tidak termasuk sunnah adalah bila kita naudzubillah mengangkat tangan waktu sholat, ini tangan melebihi a'la minal udhun, lebih tinggi daripada telinga. Allah. Nah, ini berlebihan. Karena Nabi mencontohkan dua. Satu setinggi dada, yang kedua searah dengan kuping. Maka ini menjadi kesimpulan, oh kalau begitu paling tingginya sekuping. Allah. Paling rendahnya sedada. Allah. Tidak termasuk mengamalkan sunnah apabila kita mengangkat tangan takbir itu di bawah dada. Di bawah dada. Jadi gitu. Allah. Iya mah teu ka mana-mana. Ngangkat tangan iya, tapi tidak termasuk mengamalkan yang sunnah. Kenapa? Mengangkat tangan paling rendahnya sepundak, paling tingginya sekuping. Lebih tinggi dari kuping enggak sunnah Rasulullah, lebih rendah dari dua-duanya pernah kita lihat Bapak. Allah. Atau yang di bawah dada. Allah. Ya kan kalau lagi begitu mah kalau kita tegur nggak bakal terima, nggak bakal terima. Kata kita, Bapak, Mas, nyun sewu ya, itu takbir jenengan harusnya paling rendahnya sedada. Kata dia apa? Udahlah urusan ibadah masing-masing. Lu juga belum tentu bener loh tuh. Bapak boleh ketawa, tapi kalau nggak percaya cobain nggak Pak? Cobain. Lalu juga baru tahu sekarang. Aduh, begitu susahnya kita amar ma'ruf nahi. Itu sunnah Bapak, mengangkat tangan itu sunnah. Andaikan ada orang atau kita melaksanakan ibadah sholat biduni raf'il yadain, dengan tidak mengangkat tangan, sholatnya sah. Karena itu amalan sunnah. Tapi kalau ini takbir Bapak, kalau mengucapkan takbir, ini adalah ruknun min arkani sholat. Ini salah satu komponen rukun dari antara dari sekian banyak rukun-rukun sholat.
saya sampaikan pada bapak-bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sering saya melihat orang kita dalam jamaah sholat itu baca takbirnya mungkin enggak sih. Karena mengucapkan takbir itu minimal terdengar oleh kita. Allahu Akbar. Kalau bibir kita mingkem saja, apa mingkem atau apa ya? Tutup mulut. Mingkem kan ya? Tutup mulut. Tutup mulut. Apabila bibir kita nutup aja lalu mengucap takbirnya di hati, itu tidak termasuk membaca. Jadi harus ada getaran bibir, lidah terucap minimal oleh diri kita, ucap Allah. Jangan sampai sholat tuh, coba nanti sholat isya-nya, jangan sampai. Dan itu sesungguhnya bukan waktu mengucap takbir aja bapak-bapak ibu-ibu. Semua bacaan-bacaan sholat itu harus terucap, terbaca, minimal bibir kita bergerak. Bibir bergerak. Jadi jangan sampai kita sholat tuh Pak, mingkem aja dari awal sampai akhir. Apa kebukanya mulut itu hanya satu, waktu amin doang. Ustaz Nana ngimamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu mingkem, rukuk mingkem. Sesungguhnya belum termasuk membaca. Maka apalagi ini yang bentuknya rukun, ucapkan Bapak. Takbir yang pertama, kalau yang kesananya takbir berikutnya bukan rukun. Takbir berikutnya, Allahu Akbar berikutnya bukan rukun. Itu sunnah bagi makmum. Maka yang pertama itu ucapkan Allah. Karena kita jadi makmum, maka ucapan takbir kita jangan sampai melebihi kerasnya suara imam. Kecuali makmum yang ditugaskan sebagai muballigh, penyampai suara imam. Kayak di Mekah, di Madinah itu ada orang yang tugasnya mengeraskan takbir imam. Imamnya begini, Allahu Akbar. Nah di belakang beliau ada yang ucap Allahu Akbar. Tapi yang lain nggak boleh. Nggak boleh yang lain ngikut-ngikut karena di belakangnya kencengin Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Aduh, ini kompak tapi dalam hal ketidakbenaran. Bapak-bapak, jangan dalam keburukan, dalam kejahatan jangan kompak Pak, mesti misah. Kalau kompak, waduh, ke bawah, kan begitu. Saya lihat di sinetron Suara Hati Seorang Istri aja ya. Kalau sore jam berapa itu? 3:30 jam berapa itu? Dalam sinetron Suara Hati Seorang Istri, sutradaranya yang ngarang skenario-nya cuma satu orang, sutradaranya satu orang, yaitu yang nyusun skenario-nya kamu begini, itu satu orang, cuma krunya banyak, krunya itu banyak, yang bawain lampunya, yang bawa mic-nya, yang tukang riasnya, bawa peralatannya, yang tukang action, ada lagi yang cut, tukang begitunya ada, padahal sutradaranya mah satu. Sekarang juga begitu, Bapak. Sutradaranya mah satu, cuma krunya banyak. Awalnya 36, naik jadi 63. Dari 63 naik lagi 83, sekarang 90. Ya Allah. Apaan? Makanya
Jangan suka kompak dalam kejahatan. Tuh, Masya Allah. Lihatin ya Allah. Mudah-mudahan ya selesai dengan baik, sehingga kan masalahnya kita jadi khalifah, diangkat oleh Allah jadi khalifah. Tugas khalifah itu 3. 1, jaga agama Allah, jaga, pelihara. Yang kedua, jaga keturunan. Jadi anak tuh jangan pada pengennya doang punya anak, urusin, dijagai. Itu amanah dari Allah kepada kita sebagai khalifah. Yang ketiga, jaga dunia. Ini tugas kita sebagai khalifah. Jaga dunia, jangan sampai di dunia ini terjadi kejahatan. Harus diredam, dicegah. Jadi pada awalnya mencegah kejahatan, keburukan itu semua kita, karena semua kita adalah khalifah. Jangan sampai ada orang maling motor, kita pada lihat jamaah orang lagi maling motor, biarin, jangan, kan kita bukan polisi, kita khalifah, harus mencegah. Maka kita harapkan ini selesai. Karena apa? Kita khalifah harus mencegah kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi. Kenapa jadi kesono-sono ya? Iya begitu. Sholat tuh baca takbirnya, Allahu Akbar. Terus terang, dan sekian banyak jamaah, masih banyak makmum yang memulai sholat, dikiranya mulai sholat itu dengan ngangkat tangannya, sehingga mulutnya nggak ngucap Allahu Akbar. Walaupun pakai masker, nggak usah diturunin dulu maskernya supaya bibirnya kelihatan bergerak-gerak, nggak apa-apa. Yang penting bibirnya bergerak, ada suara minimal terdengar oleh diri kita. Allahu Akbar. Ini nanti sholat isya atau sholat sunnah, sholat isya, sholat ba'diyah, jangan lupa ya. Yang pertamanya adalah takbir, ucapkan Allahu Akbar. Ucapkan Allahu Akbar. Khusus bagi jamaah kita di sini yang pada thalabul ilmi, diingat-ingat tuh Pak. Karena kita sesuatu yang sudah terbiasa dari kecil, refleks Pak. Maka kesalahan juga ya jadi refleks aja begitu. Jadi refleks, udah kebiasaan. Itu fakabbir, Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Qur'an yang kamu mudah, yang kamu lancar, kamu bisa. Dalam syarah hadis ini yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Dari sekian banyak surat, Al-Fatihah termasuk surat yang ditakdirkan oleh Allah supaya gampang membacanya, mudah. Oleh karena itu minimal orang muslim itu baca Fatihah mah harus hafal harus. Ini ada yang tidak disebut di sini. Biasanya habis Allahu Akbar kita tidak langsung Fatihah, baca doa iftitah. Mungkin yang wajahku wajhadil ladzi fataras samawati wal ardh, atau mungkin juga yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta, dan selanjutnya, atau mungkin juga yang a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Itu semuanya doa iftitah. Tapi di sini tidak disebut. Habis fakabbir langsung tsumma qra', yakni baca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Artinya kalau itu tidak dibaca oleh kita, sholatnya sah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah.
Bahkan untuk membaca doa kita, kalau kita jadi makmum, kita jadi makmum. Nanti sholat isya, imam Pak Ustadz Nandan Allahu Akbar, kita juga ikut Allahu Akbar. Sebut saja, bapak-bapak baca doa iftitahnya ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi, baru sampai lillazi fataras samawati wal ardh. Itu imam Pausanan ucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kita yang sedang membaca doa iftitah, apabila imam sudah mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah, maka kita membaca doa iftitahnya harus berhenti. Harus berhenti. Ojo dibanding ojo dibanding. Kalau ojo dibanding jangan dibandingkan. Kalau jangan diteruskan apa bahasa Jawanya? Maksudnya mah nyebut jangan diteruskan, jadinya ojo dibanding. Gara-gara itu lagu dinyanyikan waktu 17-an. Masya Allah hebat. Seumur-umur saya baru tahu naikin bendera pakai hiburan gitu. Zamannya begini kali ya. Bukan tukang nyanyi aja, para pembesan turun. Terus apaan? Senam. Nah, kalau sudah imam membaca surat Al-Fatihah, kita doa kita berhenti. Sama dengan kita lagi ngaji, kedengar suara alarm, berhenti. Nanti dilanjutkannya nanti insya Allah. Jadi malam ini satu yang jangan lupa, ucapkan takbir. Yang pertama minimal terdengar oleh diri kita. Yang kedua, kalau imam sudah membaca Fatihah dengan keras, maka kita membaca doa kita harus diberhentikan, mendengarkan, menyimak bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Semoga berkah semuanya. Afwan minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.